sesuai dengan tema Bincang Sehat Bersama kali ini, rehabilitasi pasien pada pasien stroke. Bagi sahabat sejiran yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang nanti kita akan bacakan. Seperti itu. Nah, baiklah, tanpa menunggu waktu lama, mari kita langsung sambut saja narasumber kita ya sahabat sejiran, Dr. Nani Rizkawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang, Dr. Nani. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Iya, baik, Dokter. Saya mau bertanya nih, mungkin teman-teman yang awam di sini masih belum pada paham ya mengenai ya sebenarnya rehabilitasi medik itu apa sih, Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu kali ya, Dok ya. Iya, silakan, Dokter. Saya Dr. Nani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, bertugasnya di Rumah Sakit Kabupaten Bangka Barat ya, Sejiran Setason. Jadi rehab medik itu mungkin untuk orang awam apa ya, bahkan di rumah sakit pun banyak yang nggak tahu ya. Sebenarnya rehab medik itu kita kerjanya tim. Jadi rehab medik itu biasanya fokusnya pada gangguan fungsi. Nah, dia sebenarnya kerjanya tim, apalagi hari ini kita bahasnya soal stroke ya, Dok ya. Rencananya kita bahas soal stroke, makanya tim secara lengkap sebenarnya rehab itu timnya ada 8 orang, 8 keahlian kurang lebih ya. Di Rumah Sakit Sejiran Setason, alhamdulillah kita sudah punya 2 dari 8. Jadi gini, tim rehab itu biasanya terdiri dari 1 dokter rehab medik ya. Di sini kita punya 2, ada saya sama dokter Ferdi ya. Terus yang kedua biasanya jadi gini, Pak dokter rehab terutama mengakses dari sisi medisnya, gangguan fungsionalnya ya. Kemudian yang kedua itu fisioterapi. Nah, fisioterapi ini yang kayaknya paling viral ya. Jadi hampir rata-rata orang taunya fisioterapi. Jadi sebenarnya sama, kami adalah satu tim. Jadi fisioterapi itu biasanya yang tujuannya untuk memulihkan gerak ya, terutama gerak. Bisa dengan alat atau tanpa alat. Tanpa alat di sini maksudnya latihan. Jadi di rehab medis sendiri yang dipegang fisioterapi itu bukan cuma alat-alat, orang-orang kan taunya cuma digetar, dipanas gitu. Yang sebenarnya fisioterapi juga punya keahlian untuk melatih. Makanya di poli rehab yang ada di sini kita juga menyediakan tangga, contohnya paralel bar ya, kurang lebih gitu ya. Yang ketiga itu namanya okupasi terapi. Okupasi terapi itu biasanya sama kurang lebih, Dok ya, untuk membantu melatih gerak. Tapi kalau okupasi terapi cenderung ke arah yang geraknya halus. Halus ini misalnya yang ngambil barang, kurang lebih gitu ya. Terus yang untuk melakukan hobi gitu, kurang lebih. Nah, kalau fisioterapi kan cenderung lebih banyak gerakannya dalam tanda kutip kasar. Kasar itu maksudnya untuk berjalan, berpindah, kurang lebih gitu ya. Terus yang keempat itu speech therapy. Speech therapy tentu ya dari namanya itu terapi bicara untuk mengatasi gangguan bicara dan gangguan menelan, Dok ya. Karena ketika kita sudah bicara stroke, mungkin dokter Dara juga udah pernah ya, Dok ya, mengenai pasien stroke. Jadi kadang-kadang gangguannya tuh bukan cuma gerak kan, Dok ya. Ada gangguan menelannya, ada gangguan bicaranya. Terus yang kelima ya, Dok ya. Kelima itu timnya namanya ortotik prostetik. Nah, itu biasanya yang secara gampangnya yang suka bikinin kaki palsu ya. Sekalian bikin kaki palsu juga bisa bikin alat untuk memodifikasi, untuk memfasilitasi dalam gerakan kita. Terus berikutnya psikolog. Psikolog itu memang tergabung dalam tim rehab karena mau tidak mau rehab ini banyak berkecimpung menangani pasien dengan disabilitas. Hampir 50% pasien itu kadang-kadang agak sulit mengadaptasi kondisi dia ya, baik itu pasiennya maupun caregivernya. Jadi mau tidak mau kadang-kadang psikolog harus ikut turun. Terus yang berikutnya adalah perawat rehab medik. Ini biasanya perawat yang khusus. Perawat khusus yang memang di bagian rehab itu biasanya kalau memang rehabnya punya bangsal sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya sekarang yang udah punya perawat rehab sih Rumah Sakit Fatmawati ya. Terus yang terakhir itu adalah pekerja sosial medis. Jadi pekerja sosial medis ini biasanya adalah orang dari dinas sosial ataupun dari yayasan yang ikut membantu pasiennya untuk menyesuaikan keadaan disabilitasnya, baik itu di rumah sakit atau di tempat kerja, kurang lebih gitu. Jadi
bisa dikatakan agak banyak ya dok ya timnya. Apalagi kita ngomongin stroke nih. Stroke ini Betul, Dok. gangguannya cukup banyak ya kan dok ya. Kurang lebih Kompleks gitu ya, Dok. Iya kompleks. Nah untuk seperti yang saya bilang tadi, kalau di Sejiram Setason, alhamdulillah kita sudah punya 2 ya dok ya timnya. Masya Allah. Dan dokternya 2, fisioterapinya ada 5 di sini, cantik-cantik semua karena Masya semuanya Allah. perempuan. Ya kurang lebih gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ini dok, saya juga mau tanya nih dok. Kira-kira dok, pas peran tim rehab nih bagi pasien pasca stroke ini bagaimana ya dok untuk sebagai perannya? Peran tim rehab. Jadi gini ya, kita balik lagi. Sekarang ini penanganan kesehatan lebih baik dok ya dibandingkan zaman dulu. Jadi penanganan pasien stroke akhir-akhir ini sepanjang apalagi setiap tahun itu selalu meningkat. Akhirnya angka kematiannya menurun. Betul. Nah, dengan kematiannya menurun biasanya ada peningkatan disabilitas. Saya ngomong disabilitas di sini artinya gangguan fungsi ya dok ya kurang lebih ya. Mungkin bingung nih. Jadi ketika saya bilang disabilitas biasanya adalah pasien yang memiliki gangguan fungsi. Gangguan fungsi di sini tuh bisa gangguan fungsi gerak, gangguan fungsi jalan, gangguan fungsi bicara, kurang lebih gitu ya. Jadi biasanya kejadian disabilitas atau gangguan fungsi itu meningkat. Nah, tujuan rehab di sini adalah mengoptimalkan kemampuan fungsional seseorang berdasarkan sisa kemampuan yang masih dia punya. Oke, di batasnya gitu. Jadi makanya kenapa timnya pun agak banyak karena kita akan analisa satu persatu. Misalnya ini ternyata pasiennya ini kayaknya masih mampu jalan deh dok ya. Nah biasanya kadang-kadang pasiennya tuh tidak begitu, saya tuh ngerasa lemah aja, tapi kurang lebih gitu. Jadi kita berusaha mengoptimalkan sampai batas yang aman versi pasiennya sampai meningkat kualitas hidupnya. Kalau pada pasien stroke sih kurang lebih gini, meningkatkan kemampuan fisiknya, meningkatkan kemampuan adaptasi sosial maupun adaptasi lingkungan, terus meningkatkan kemampuan psikologiknya yang kita sesuaikan dengan keadaannya dok ya, dengan keadaan medisnya, terus kita sesuaikan dengan harapan pasien, ekspektasinya apa, kurang lebih gitu. Baik, luar biasa sekali ya dok ternyata ya dok. Semakin banyak anggotanya itu semakin ternyata ada satu persatu semuanya masing-masing memiliki peran tersendiri ya dok ya. Nah untuk selanjutnya kira-kira dok nih baiknya kapan untuk memulai rehab dok? Apakah ada semacam golden period tersendiri bagi pasien gitu atau sebaiknya bagaimana dokter? Sebenarnya kalau untuk rehab secepat mungkin dok ya, tapi ini secepat mungkin setelah kondisi medisnya stabil ya. Mungkin akan berbeda ya pembagian fase penyakit stroke sendiri antara kami di bagian rehab dengan dokter saraf ya. Terutama kan kalau pasien stroke terutama nanti lebih detailnya yang bisa menjelaskan detailnya dokter saraf nanti ya. Kalau kita kan biasanya tuh nanti ketika dirujuk dari dokter saraf nanti kita punya fase tersendiri. Kurang lebih sebagusnya sih secepatnya dok ya ketika kondisinya stabil. Kalau di kami sendiri rehab biasanya tuh membagi fasenya kan ada yang fase akut, biasanya dihitungnya dari 0 sampai 2 minggu, ada fase subakut 3 sampai 6 bulan, ada fase kronis sudah lebih dari 6 bulan. Tapi secara penelitian selama ini ya kurang lebih biasanya hampir 30% pasien itu dalam 3 minggu pertama itu biasanya sudah mulai balik lagi ke kondisi semula kurang lebih ya. Tapi memang hampir 60% pasien itu biasanya akan balik di 3 bulan pertama. Nah tapi ya itu maksudnya baliknya tuh kan kurang lebih kalau kita stroke ini kan ngomongnya di otak ya dok ya masalahnya ya. Oke, jadi kurang lebih berkurangnya suplai darah ke otak baik itu karena sumbatan atau karena pendarahan. Jadi akhirnya sel-sel otaknya tuh kalau nggak rusak atau nggak mati kurang lebih. Tapi hebatnya ciptaan Allah, jadi saraf ini punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya ya. Itu tuh berlangsung terus menerus bahkan sampai kita tua sebenarnya ya. Nah biasanya itu kadang-kadang dia tuh ini ada yang saraf yang kadang-kadang sembuhnya spontan, sembuh aja ya setelah ada kerusakan dia sembuh. Yang kedua itu
kadang-kadang sembuhnya dengan cara dia menyusun dirinya lagi gitu, atau satu lagi dengan restorasi, dia memulihkan dirinya sendiri. Nah, tujuan dari kita biasanya dengan rehab masuk, kita ingin mengoptimalkan fungsi penyembuhan tadi. Nah, itu biasanya kita memang mulainya sih kadang-kadang kalau pasiennya masih dirawat, dok ya, biasanya kita timnya sudah masuk ya. Ya, kadang dokter sarafnya sudah dok, walaupun nanti tentu programnya akan kita sesuaikan ya dengan keadaan pasiennya. Yang paling awal biasanya akan kita lakukan passive exercise, itu yang paling pasti, itu artinya latihannya dikerjakan sama orang lain ya, kurang lebih gitu. Nah, biasanya setelah itu kalau kondisinya mulai stabil, kita baru lari ke aktif asistif. Aktif asistif itu artinya pasiennya gerakin dikit aja deh, nanti habis itu terapisnya yang paling sering fisioterapis, atau kadang-kadang kita juga kalau memang itu gerakan yang sederhana kita alihkan ke keluarganya ya, kita terus habis itu baru latihan aktif. Nah, kurang lebih tujuannya gitu lah dok ya. Jadi kan sebenarnya secara spontan saraf pun punya kemampuan menyembuhkan dirinya, tapi juga ada sistem yang lain yang kurang lebih kayak direorganisasi lagi, direstorasi lagi. Nah, dengan kita rehab, kita pengennya fungsi optimal, fungsi si saraf penyembuhannya lebih optimal, kurang lebih gitu. Sambil makanya kalau saya suka ngomong ke pasiennya, Bu, kita pandu gitu ya, karena si sarafnya sih sembuh, tapi harus kita pandu nih supaya penyembuhannya jauh lebih optimal, kurang lebih gitu dok. Gitu dok, menarik banget dokter. Menarik luar biasa ya teman-teman sejiran semua di sini. Oke, terus begini dok. Kan ada fase-fase di mana pasien itu ada latihan jalan, ada latihan seperti itu. Nah, mengenai pola jalan dok, itu sebenarnya bagaimana ya dok cara melatihnya, atau harapan pasien mengenai bisa berjalan atau bagaimana itu menurut pendapat dokter bagaimana dok? Kalau pola jalan, nah ini sebenarnya kalau pola jalan agak loncat nih dok ya. Maaf nih dok. Biasanya pola jalan itu kita ngomong pola jalan tuh biasanya tingkatnya sudah loncat. Kurang lebih gini ya, kalau kita sebagai manusia pasti kalau lebih kita memandang kayak bayi gitu ya. Kan bayi itu biasanya baring, habis baring dia belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, jalan. Kurang lebih pada pasien stroke, karena ternyata dia punya gangguan gerak, paling sering hemiparesia, kelemahan sebelah lah, itu gejala yang paling umum. Gejala paling umum, walaupun seperti yang kita sampaikan tadi bahwa gejala yang lainnya banyak kok. Nah, paling sering kan kelemahan, baik itu misalnya tangan kaki yang sebelah kiri, tangan kaki yang sebelah kanan, kelemahan gerak. Nah, jadi untuk bisa ke jalan kita harusnya ini dulu. Pertama, si pasiennya itu berbaring dulu nih. Kan biasanya pasien dirawat baring ya. Setelah baring, kalau kondisi medisnya stabil ya dok ya. Kondisi medis stabil itu mungkin nanya tuh apa nih teman-teman. Kondisi medis stabil itu kurang lebih biasanya tuh kan pasien stroke itu ada kadang-kadang tensinya yang tinggi ya dok ya, apa masalah jantungnya ya. Nanti itu tuh untuk penjelasan ini tentu dokter saraf, dokter penyakit dalam, dokter jantung yang bisa, tapi kurang lebih begitu yang bisa menjelaskannya, tapi kurang lebih gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa tanda-tanda vitalnya aman, nah baru kita latihan. Biasanya dari berbaring kita melatih untuk berguling dulu dok ya. Gak bisa langsung jalan gitu ya dok. Berguling dulu, guling ke kiri atau ke kanan. Jadi guling ke sisi yang sehat ataupun ke sisi yang sakit. Sisi yang sakit ini sisi lemah. Ketika sudah mampu berguling, baru belajar duduk. Nah, tentu memang ya tidak sembarangan ya. Makanya biasanya fisioterapi sudah mulai turun di fase-fase ini. Maksudnya cara duduk yang benarnya gimana? Karena kan pasien stroke rata-rata dirawat ya dok ya, dirawat biasanya berbaring. Nah, kita harus lihat dulu berbaringnya tensinya gimana nih, karena nggak bisa sembarangan juga tuh tiba-tiba baring dudukin pak, kita gitu ya. Nanti tinggi ya tuh tiba-tiba. Iya, atau enggak misalnya sudah berbaring lama malah jadi hipotensi ya, mungkin tensinya rendah itu. Jadi ada ininya ya, ada apa sih tahapnya. Jadi setelah berbaring dia biasanya kita latih duduk. Nah, paling gampang itu memang kalau ini memang satu lagi duduknya itu enaknya memang kalau kita ngelatih pasien sih ya. Alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Umum Sejiram Setasel
sepengetahuan saya, terutama di ruang rawat inap beberapa tuh tempat tidurnya sudah mengakomodir ya untuk Masya belajar Allah. duduknya. Jadi yang bisa naikin kepalanya, bisa naikin kakinya gitu, karena itu mau tidak mau pada pasien stroke kita perlu gitu ya. Nah terus setelah belajar duduknya sudah mulai stabil, sudah mampu belajar berdiri, baru ke belajar berdiri. Nah setelah belajar berdiri baru ke, nah itu yang tadi dokter Dara tanya ini soal pola jalan ya, itu. Jadi loncat banget ya dok, mohon maaf ya dok. Jadi kurang lebih gini ya, pada pasien stroke itu kan dia lemah ya, seperti ceritanya tadi, setelah lemah sebenarnya otak punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Masalahnya memang pada pasien stroke itu kadang sembuhnya itu dibilang abnormalnya apa ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan normalnya, normal dalam tanda kutip. Jadi kadang-kadang si pasien otot yang sembuhnya itu bukan otot yang diperlukan, kurang lebih begitu lah ya. Kadang-kadang jadi loncat-loncat gitu ya. Jadi kadang-kadang beberapa pasien akhirnya kurang lebih gini, kita manusia ini memang ditakdirkan bergerak. Jadi ketika kita lemah, seluruh badan lain yang tidak lemah akan berusaha bergerak dengan caranya, dengan cara apapun itu ya. Nah itu biasanya pada tahap awal stroke kan kita sudah mulai ini, Pak, cara geraknya jangan kayak gitu Pak, karena nanti salah. Karena ketika salah terus menerus dilakukan itu akan jadi pola. Iya, itu karena kan kita tuh kan memang kemampuan adaptasinya manusia itu memang bagus ya. Jadi ketika dia tidak bisa oleh misalnya satu badan ini nggak bisa, nanti akan si tubuh dengan gimana caranya saya akan bergerak, tapi kadang-kadang polanya salah ya, gerakan abnormal. Nah itu biasanya yang sudah mulai kita latih dari awal. Makanya memang kadang-kadang kenapa sih kok duduk aja tuh harus dengan cara yang ini, karena memang itu ya, karena kalau pola abnormalnya itu menetap, pola yang tidak normal itu menetap, itu biasanya itu nanti akan mengganggu sampai ke ujung-ujungnya gitu dok, panjang. Karena pola yang tidak normal tuh gini, biasanya ya saya paling sering ketemu pasien stroke itu gini, ketika pertama kan dia lemes nih dok ya, habis itu biasanya sudah mulai ada kenceng dikit ya gitu ya, karena dengan mengikuti proses penyembuhannya. Cenderungnya kalau yang tangan, ekstremitas atas kita nyebutnya nih dari bahu sampai ke sini, dia cenderungnya nekuk gini, tangannya cenderung gini, bahunya tuh masuk, si sikutnya nekuk gini, si tangannya akan gini, si jarinya gini, nah gini, mengepal ya, itu ya gini ya, nah, oke, kurang lebih ini biasanya. Sementara kalau kaki cenderungnya malah ke arah sebaliknya, lurus, si paha ininya, pinggulnya akan keluar, si paha dengan lututnya lurus gini, terus kakinya gini, kurang lebih gitu ya. Itu kan sebenarnya pola-pola abnormal. Nah makanya dari awal kita sudah mulai berusaha pola abnormal ini tidak keluar, karena nanti gini dok, kebayang nggak dok kalau misalnya nggak usah ngomong jalan deh, kalau tangannya gini terus, cara ganti bajunya gimana nih? Agak sulit sih. Karena kita pakai baju kan harus ngelurusin harus lurus dulu, iya. Terus gitu. Terus kalau jalan kakinya nekuk terus, kakinya salah, lurus terus. Sementara kalau kita jalan yang benar tuh kan gini ya. Kalau jalan yang benar tuh kepala kita lurus menghadap ke depan, ya kalau lebih gitu. Bahunya tegak. Tegak. Terus tangannya goyang dikit, nggak ada jalannya yang gini kan? Pasti jalannya gini. Terus pinggul kita ini mau tidak mau memang ada gerakannya ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Memang ada yang agak berlebihan gitu ya. Kurang lebih gitu. Terus lututnya itu lurus tekuk, sama pergelangan kaki juga gitu. Nah, kalau kita biarkan pola yang tadi tuh, yang satunya gini, terus gini ya, jalannya kan jadi aneh tuh ya. Nah, kalau pola jalannya aneh, ini memang agak panjang ceritanya. Kalau pola jalannya ini yang pertama, pasti si pasien ngerasa tidak percaya diri. Kok dok jalan saya beda ya dibanding sebelumnya? Kok jalan saya nggak simetris? Paling sering kan karena sebenarnya secara kurang lebih ini, Allah menciptakan manusia itu hidupnya dalam penuh keseimbangan, termasuk di badan kita gitu. Jadi biasanya polanya akan kiri dengan kanan sama. Nah ini nih, jadi terlihat jalannya tuh tidak simetris, pasien merasa tidak pede. Terus yang kedua, kalau pola jalannya itu tidak benar, energi yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Jadi berdasarkan penelitian,
pola jalan kita yang biasa kayak gini nih, itu pola jalan yang energinya paling kecil kita keluarkan. Iya. Dibanding pola jalan yang itu tuh, pola jalan yang ketika berubah itu biasanya energinya jauh lebih besar. Makanya kadang-kadang si pasiennya suka ngeluh gini, "Dok, dulu tuh saya 1 keliling lapangan bisa loh, misalnya nih pada pasien stroke yang sudah jalan ya. Kok sekarang saya gampang sekali capek ya? Oh iya Kok dok. sekarang saya lebih mudah capek ya? Padahal dulu saya bisa, padahal saya ini udah jalan dok ya setelah kena stroke, maksudnya sudah balik lagi ya, fungsi jalannya sudah balik. Tapi kenapa? Ya karena itu, karena dengan kondisi jalan yang normal seperti biasa, itu adalah kondisi anggota tubuh kita dalam keseimbangan. Sesuatu yang seimbang energinya kecil. Nah, sementara kalau dengan pola jalan yang tidak benar, itu biasanya energinya jauh lebih besar. Terus biasanya akhirnya lagi ya, kadang-kadang si pasien akhirnya datang dengan keluhan nyeri lutut, nyeri pinggang. Kenapa? Karena ada satu sisi anggota tubuh yang kerjanya berlebihan, yang satunya nggak kerja. Nah, yang kerja berlebihan ini nih yang akhirnya ngambek kan? Iya dok. Ngambek, capek saya ya dok. kurang lebih gitu ya. Makanya memang ketika akhirnya kita memang stroke-nya, tapi kurang lebih gitu dok ya. Kadang-kadang memang kalau rehab kan dia paling sering kerjasama dengan dokter saraf ya. Biasanya dokter saraf pun pada tahap dirawat inap itu biasanya sudah dikirim, ataupun yang kadang-kadang yang ringan yang tidak itu tuh pun dokter sarafnya sudah nyuruh rehab. Kadang-kadang si pasien kenapa sih dok gitu ya, kurang lebih gitu ya, karena stroke ini bisa dikatakan penyakit yang meninggalkan bekas yang agak cukup banyak. Jadi kita minimalkan bekasnya, karena kalau enggak itu tuh efek sampingnya itu bisa berkelanjutan berikutnya ya. Kurang lebih gitu. Ini awalnya ngomong pola jalan ya, agak panjang. Wah, jadi kemana-mana, tapi Masya Allah bermanfaat sekali dokter. Jadi tahu yang lainnya juga dok. Baik dok, kemudian nih dok, kan setelah belajar jalan dok, kadang-kadang pasien itu membutuhkan alat bantu, baik dalam alat bantu jalan atau alat bantu apapun untuk dia bisa memaksimalkan kembali kondisinya begitu dok. Nah, adakah jenisnya, kemudian masing-masing punya kegunaan khusus kah, atau bagaimana, kapan dimulainya begitu dok? Itu ada ketentuan-ketentuannya enggak ya dok? Iya, alat bantu jalan ya, jadi gini, kurang lebih biasanya tuh rata-rata, tidak semuanya dok ya, kadang-kadang beberapa pasien pun memang butuh alat bantu, itu bisa tongkat satu, kita ngomongnya single cane, ada yang tongkat satu tapi kakinya 3 tuh, ada tripod namanya ya, ada yang satu lagi kakinya 4 kaki, quadripod, ada satu lagi yang kayak jemuran tuh dok, kayak jemuran dok, itu namanya Walter kalau lagi gini. Jadi gini, kalau pertama saran saya untuk alat bantu jalan, sebelum membeli, kalau memang ini harus beli ya dok ya, kecuali memang ternyata pasiennya minjem gitu. Jadi kadang-kadang beberapa pasien, kadang-kadang saya misalnya ini, kalau saya kira-kira dok kayaknya ini makainya nggak lama, nggak usah beli juga nggak apa. Kalau memang pasiennya ternyata mau beli gitu ya, dalam proses penyembuhannya pikir pakai alat bantu, saya sangat menyarankan dikonsultasikan dulu ke kami, karena gini, tiap alat bantu fungsinya beda, ya kan? Akan disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Pasien akan memerlukan alat bantu yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Karena kan kita tahu variabilitas penyakit stroke ini sangat besar ya dok ya. Betul. Ada yang lemah banget, ada yang ternyata lemahnya sedikit, ada yang kadang-kadang dia nggak lemah tapi jalannya nggak seimbang. Ya. Karena memang itu balik lagi, stroke itu tuh penyakit dengan gangguan gerak, kadang-kadang gangguan gerak tapi gangguan keseimbangan, gangguan bicara juga, jadi agak banyak kompleks ya. Jadi biasanya tiap pasien akan beda, tiap ini akan beda. Jadi kalau saran saya, sebelum membeli alat bantu lebih baik dikonsultasikan dulu, karena apa? Kalau salah nanti pertama tidak terpakai. Yang kedua, walaupun terpakai, kadang akhirnya tidak bermanfaat. Saya tuh sering ketemu pasien gini, dok saya sudah punya tongkat ya, terus pasien lihat, loh kok tongkatnya itu bukan dipakai untuk bantu jalan, malah diangkat. Jadi kayak jadi kayak ini diangkat, kayak dipegang, jadi kayak benda tambahan yang harus dia bawa ketika jalan. Aksesoris gitu ya dok? Aksesoris kurang lebih ya. Pokoknya saya merasa megang tongkat kurang lebih. Jadi gitu, jadi kan sayang ya sebenarnya kan tongkat ini diperlukan untuk membantu beliau jalan gitu. Nah, terus ini sebenarnya dok, memang ada beberapa pasien yang kayak dok saya memang mau pakai tongkat
angkat ya ini. Tapi saya juga sering ketemu gini, ada pasien yang justru tidak mau pakai alat bantu jalan. Karena gini, kadang-kadang pasien merasa, dok biarin aja, biar saya latih kakinya, biar nggak manja. Ya kan ada beberapa pasien, biar dicoba dok tanpa tongkat. Tapi begitu kita lihat jalannya itu sebenarnya tidak aman. Yang harus diingat pada proses berjalan, kita bukan cuma hanya mampu berjalan, tapi aman tidak dalam berjalan. Percuma ketika kita jalan tapi kita punya risiko jatuh, karena nanti efek sampingnya jauh lebih banyak ya dok ya. Iya betul. Nah, itu jadi biasanya kadang-kadang mungkin ya memang itu tuh untuk beberapa pasien, karena dengan keadaan sekarang kan tidak semua pasien kita usia tua ya dok ya, banyak juga yang usianya memang jauh lebih muda gitu yang terkena stroke. Si pasien tuh merasa kalau pakai tongkat tuh kesannya kayak aduh saya gimana gitu ya, nggak pede gitu ya, ngerasa nggak pede atau nggak ngerasa kok kayak orang sakit dalam tanda kutip ya. Padahal sebenarnya memang diperlukan untuk mencegah efek yang lebih lanjut. Pun memang ada beberapa yang kadang tongkatnya cuma temporari itu artinya cuma sementara kok ya, sambil proses penyembuhannya jalan ya, kurang lebih gitu ya. Nanti memang yang tadi tuh yang bermacam alat bantu itu, nanti alat bantu jalan tuh lebih baik memang dikonsultasi, jadi kita bisa nilai kayaknya Pak yang tepat yang ini ya Pak ya, supaya bapaknya efisien gitu ya pemakaiannya gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, berarti alat bantu jalan itu sebenarnya dilihat lagi dari kondisi pasiennya, bisa apa begitu ya dok, bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya, sehingga perlu dikonsulkan ya dok ya. Oke dokter, nih dok, saya masih kepo lagi nih dok, mengenai peran caregiver atau keluarga dok dalam membantu proses rehabilitasi itu bagaimana dok menurut dokter? Oke, jadi seperti dari awal ya, pada pasien stroke ini kita kerjasamanya tim. Nah, terus pun prinsip dari kami tim rehab bahwa pemulihan optimalnya banyaknya sih kalau latihan ya. Walaupun sebenarnya gini ya, kadang-kadang pasti beberapa pasien itu kalau di sini kita akan kasih alat yang dikerjakan sama fisioterapi. Kadang-kadang ya itu yang seperti saya bilang, kadang pasien dok saya pengen di sini digetar, dipasang listrik. Alat itu adalah pengkondisian awal supaya latihannya lebih mudah, sama menyiapkan ototnya ya. Sekalian nih dok ya, kalau di di rumah sakit umum, alhamdulillah alat-alat itu tersedia ya. Maksudnya itu ada, kita sudah cukup banyak alat yang ada di sini yang bisa kita pakai untuk kebutuhan pasien, alat-alat terapi ya kurang lebih. Nah, kan alat, kemudian habis itu latihan. Nah, yang paling penting pada pasien stroke ini adalah latihan aktif. Latihan aktif itu adalah pasiennya yang latihan. Jadi kalau yang gini tadi kan saya bilang latihan pasif itu pasiennya diam aja, terus yang gerakin bahunya orang diangkat gitu ya, kurang lebih kayak gitu misalnya bahu, atau yang gerakin kakinya orang. Terus ada latihannya aktif asistif, gerakin dikit aja deh ngangkat, terus habis itunya sama orang lain. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu latihan aktif, pasiennya sendiri yang menggerakkan. Kalau memang tangannya yang itu sama sekali belum bisa bergerak, dibantu sama tangan yang sehat kan, yang rata-rata ya kalau kita anggap aja ini stroke-nya yang cuma satu sisi ya, jadi kan yang lemahnya cuma satu aja nih, sebelah kiri aja, yang kanannya kan oke ya, nggak apa-apa. Yang kanannya itu yang bisa kita pakai untuk membantu latihannya aktif. Nah, untuk bisa latihan aktif ya kayak tadi dok, penyembuhan saraf itu pun secara penelitian memang akan sangat termotivasi kalau dikerjakan latihannya aktif ya. Latihan pasif itu justru nggak boleh lama-lama ya, kecuali kalau memang pasiennya tidak bisa ya mengerjakan, misalnya kondisi medisnya nggak boleh. Pada untuk mengerjakan latihan itu tentu kalau mengerjakan latihan sendiri kan pasiennya harus butuh motivasi ya dok, dari dirinya sendiri gitu. Jadi biasanya peran caregiver nih kan untuk proses penyembuhan, pemulihan rehab pada pasien stroke itu kita kan butuhnya kerja sama tim, pasiennya juga mau, makanya butuh kerja sama pasien. Satu lagi keluarga atau caregiver. Keluarga ini tugasnya ngasih motivasi. Terus kalau latihan di rumah yang ngeliatin latihannya, makanya biasanya kadang-kadang kalau pasiennya lagi dilatih kita panggil keluarganya nih. Nah, ngerjain latihannya. Terus kan kadang-kadang si pasien juga kan ada beberapa pasien yang gerakannya kurang bagus, itu biasanya si caregivernya bantu dia, oh ini caranya yang benernya kurang lebih gitu. Itu kalau memang pasiennya ya itu ya, dari utamanya jadi ngasih motivasi, mau tidak mau untuk keberhasilan program harus ada motivasi, terus harus ada
si pasiennya juga motivasi terus mau mengerjakan program dengan teratur, kurang lebih gitu ya. Program yang dimaksud sini kan program latihan, program terapi yang biasanya nanti akan kita kasih. Ini loh latihan yang tepat loh Pak untuk Bapak, nanti biasanya kita kerjakan di rumah. Itu kalau caregiver ini kalau pada pasien yang mampu dilatih ya Dok ya. Tapi kan kita juga sering ketemu pasien yang kadang-kadang dia akhirnya tidak mandiri sama sekali Dok ya, yang ini yang berbaring saja. Jadi kan pasien stroke pun kan 50% muda tapi 50%-nya usianya tua setahu saya ya. Usia tua, usia lansia. Pada usia lansia memang basicnya pasiennya kan sudah imobilisasi. Imobilisasi itu artinya geraknya kurang gitu lah ya. Nah, begitu dia kena stroke cenderung si pasiennya banyak berbaring, banyak duduk. Nah, ini justru peran caregiver yang utamanya ya. Biasanya caregiver utamanya itu paling sering efek samping dari berbaring lama itu adalah luka. Ulcus decubitus ya Dok. Luka apa ya? Kurang lebih bahasanya luka tekan ya Dok. Luka tekan betul. Luka tekan ya Dok ya, kurang lebih gitu lah. Jadi paling sering tuh bokong kalau berbaring terus atau enggak ini tonjolan belikat ya Dok ya. Iya, tonjolan belikat kurang lebih gitu. Kadang-kadang ada yang berapa di kepala kalau baring terus. Nah, caregiver justru perannya jauh lebih besar. Jadi misalnya kalau pasiennya berbaring lama mau nggak mau harus sering dimiring kiri dan kanan itu yang sering ya ini 2 jam. Terus harus benar-benar memperhatikan ada luka nggak ya? Nah, karena kan lukanya makin cepat ditangani makin lebih baik lagi ya Dok. Memposisikan pasien karena itu balik lagi posisi pasien yang tepat itu adalah posisi yang tidak merangsang untuk dia kalau yang atas yang kayak gini tadi. Jadi makanya harus diposisikan bantalnya dikinikan, tangannya diluruskan. Beberapa kadang kita terus ini supaya nggak genggam kita taruh bal gitu ya Dok. Bal atau handuk kecil lah Dok ya. Nah, itu tuh biasanya kan kayak gimana karena pasiennya nggak bisa nih. Nah, itu kurang lebih memposisikan dengan cara yang benar gitu. Kakinya pun gitu. Kakinya tuh kan kalau orang stroke pahanya tuh suka melingkar keluar, supaya melingkar berputar ya. Iya, berputar keluar. Nah, itu kan harusnya diluruskan kurang lebih gitu. Itu justru peran utama di caregiver. Saat di rumah ya Dok ya, karena yang kita cegah kan jangan sampai ada efek samping lain ya setelah pasiennya tidak tidak imobilisasi lama maksudnya. Oh gitu ya, wah luar biasa ya Dok. Berarti masing-masing punya perannya tersendiri ya Dok ya, baik dari keluarga sama pihak tenaga medis, semua fisioterapis harus saling bekerja sama begitu ya Dok ya. Pasiennya juga diri sendiri juga harus bisa untuk gerak aktif seperti itu ya Dok ya, biar motivasinya ya Dok. Nah di sini apa ada pertanyaan ya dari sahabat sejiran di sini? Kayaknya nggak ada ya, belum ada ya. Oh iya, sebentar ya, saya cek dulu ya. Bentar ya Dok. Ada. Oke. Iya. Oh mungkin ini Dok ya yang kadang-kadang suka terlewat lagi satu lagi pada pasien stroke ya, yang saya paling sering ketemu adalah gangguan menelan. Ya kita kan memang gejala yang paling nampak itu memang kan gangguan gerak ya, gangguan gerak. Satu lagi yang harus agak aware itu adalah gangguan menelan. Jadi karena sebenarnya pada pasien stroke kelemahan ototnya, tapi memang nanti setiap pasien berbeda ya, berbeda sesuai dengan lokasi bagian otak mana yang terkena, kurang lebih gitu ya. Biasanya ada beberapa pasien tuh yang mengalami gangguan menelan dari mulai ringan sampai berat. Hampir 40% pasien stroke itu mengalami gangguan menelan. Ringan itu kadang-kadang dia masih menelan tapi kadang-kadang batuk. Atau ada yang tidak bisa menelan sama sekali. Kalau tidak bisa menelan sama sekali itu biasanya lebih mudah tinggal pasang selang ya. Nah, biasanya gini yang agak sulitnya kita ini pasien itu bisa kok Dok makan, tapi sebenarnya batuk terus atau sedikit ya dia sering kadang-kadang masuklah sendok 2 sendok tapi udah nggak mau lagi. Nah memang kita harus agak aware dengan gangguan menelan. Jadi ketika misalnya ada pasien stroke nih yang kok setiap makan batuk, kalau nggak makan biasanya minum atau nggak minum kok batuk, hati-hati jangan-jangan ada gangguan menelan. Jadi gini, karena kelemahan otot itu
tidak hanya di tangan dan kaki, sesuai dengan lokasi yang saya bilang tadi, ada beberapa yang ternyata ada masalah juga di tenggorokannya dan di kerongkongannya ya, otot-otot di sini paringnya itu bermasalah. Nah, itu harus aware, karena kalau kita biarkan takutnya terjadi aspirasi pneumonia namanya ya. Jadi kurang lebih ada infeksi paru yang disebabkan karena makanan yang loncat. Salah ya, harusnya Salah saluran ya dok. salah salurannya, harusnya makanannya tuh masuk ke apa sih, kerongkongan ya dok ya, Iya, terus turun ke kerongkongan. esofagus, ke lambung, ini malah loncat ke paru-paru. Sementara kalau paru-paru isinya ya harus udara aja ya dok ya, nggak boleh yang lain. Nah, itu yang harus agak aware kita. Ketika sudah mulai ada kok makannya tersedak ya, kalau makan atau batuk, nah itu juga harus waspada. Biasanya kalau memang kemampuan makannya tidak bagus, kalau biasanya dari kami rehab ataupun dari dokter saraf akan menyarankan dipasang NGT, nasogastrik ya dok ya, selang makan. Nah, selang makan ya itu tujuannya jangan sampai terjadi aspirasi pneumonia. Satu lagi yang harus kita ingat, untuk makan kita bukan cuma bisa makan ya dok ya, tapi cukup nggak nutrisinya. Seandainya nih makan nih ternyata bisa kok dok makan tapi cuma 2 sendok ya, terus sementara kebutuhannya kan nggak cukup ya. Dok. Sementara yang kayak tadi, kalau kita mau melatih pasien harus aktif geraknya, gerak aktif butuh nutrisi. Nah, kalau makannya kurang gimana mau bergerak? Kayak mobil aja ya dok ya, ini bensinnya kosong nih, jadi mau nggak mau harus diisi, kurang lebih begitu ya. Nah itu saya ini maksudnya ini salah satu kewaspadaan juga pada yang penderita stroke, hati-hati dengan gangguan menelan ya. Memang itu harus ini. Kadang-kadang gangguan menelannya ini yang paling sering balik itu biasanya makannya dulu tuh, air terakhir gitu. Nanti kadang-kadang ada yang memang butuh penanganan khusus, tapi kadang-kadang ada dengan teknik makannya yang kita ubah atau cara menelannya yang kita ubah gitu untuk mengatasi itu sambil menunggu proses perbaikan saraf. Oke, baik. Kelihatannya sudah banyak yang bertanya ya dok. Ini oh sebentar, coba. Oh iya, kira-kira ada berapa pertanyaan dok ini dok? Banyak sekali, kita batasi aja ya dok mengingat waktu. Ini dok dari sahabat sejiran dok, dari Humaira Ayas. Iya dok, terapi apa untuk menyembuhkan pasien stroke sebelah kanan yang sudah 2 tahun lebih? Begitu katanya dok. Iya. Kalau 2 tahun jadi berdasarkan fase kita tadi maksudnya ke kronis ya dok ya, iya, artinya. Betul. Nah gini, ketika pasien ini sudah 2 tahun, biasanya nanti kita akan diskusi dulu nih. Goalnya mau apa sekarang? Goal pasiennya apa? Misalnya tuh terus goalnya ini pun akan tergantung dari kondisi pasiennya. Kondisi pasien saat ini apa nih? Apakah berbaring saja atau ternyata pasiennya bisa duduk? Atau ternyata pasiennya sudah jalan sih dok, cuman kok jalannya sih agaknya kurang oke gitu ya, kayak tadi ya pola jalannya gitu begitu. Kita akan sesuaikan. Walaupun seperti yang saya bilang, biasanya golden period terbaik itu adalah 3-6 bulan. Tapi secara teori sepanjang kita hidup, saraf itu akan terus menyembuhkan dirinya, walaupun minimal ya. Nah ini kalau yang pada usia yang sudah 2 tahun ya, sudah 2 nanti kita tahun, akan nilai dulu kemampuan pasien saat ini apa, terus goalnya mau apa. Goal pada tiap pasien akan berbeda dok. Misalnya gini, antara pasien yang umurnya 30 dengan 60 pasti beda ya dok ya. 30 ini usia produktif, pengennya sih kerja lagi dok. Saya pokoknya kalau 60 dok minimal saya bisa ke masjid biasanya ya kalau sudah jalan. Nah itu akan beda. Nah enaknya sih kita harus periksa dulu ya dok ya. 2 tahun kurang lebih gitu ya. Nanti kita lihat dulu kondisinya apa, terus goalnya gimana, terus yang jadi permasalahan saat ini apa pada pasiennya, apakah permasalahannya ternyata beliau bahkan dulu tidak bisa atau sebenarnya sudah jalan sih dok, cuma pola jalannya aja sebenarnya yang sebenarnya bermasalah gitu. Kalau pola jalan gini, kalau pola jalan itu kan berarti kadang-kadang ada beberapa pasien yang gini dok, sebenarnya si ototnya sudah sembuh kok. Kalau kita bandingkan kiri dengan kanan sama, tetapi karena polanya salah, yang tersimpan program di otaknya tuh polanya tuh kayak gitu tuh. Biasanya kita harus ajarkan lagi, gitu. Itu namanya engram ya, engram. Jadi kita harus ajarkan lagi polanya ini salah. Sebenarnya bapak ini mampu kok, pak udah bener kok, cuma polanya. Atau ada pasien yang gini, sebenarnya
kekuatan ototnya sudah bagus, cuman dia lupa cara ngegerakin. Lupa tuh gini ya, karena merasa saya selama ini lemah, kayaknya udah nggak usah dipakai lagi kayak gitu. Saya sering banget ketemu pasien nih, apalagi pasiennya ini yang lemah sebelah kanan ya, sebelah kiri itu. Sebenarnya sebelah kirinya sudah, dia selalu dengan satu tangan. Sebenarnya ternyata ototnya sudah kuat kok yang sebelahnya, tapi ya itu karena lupa. Ini jadi semuanya pakai satu aja. Ininya lupa, terpakai kurang lebih gitu. Nah, ini yang kalau ini kita harus lihat lagi. Jadi balik lagi, karena mau tidak mau setiap pasien stroke itu berbeda sekali kondisi klinisnya, kurang lebih gitu ya dok ya. Iya, baik. Ini kemudian ada tambahan pertanyaan kembali dok, apabila pasiennya sudah bisa jalan tetapi masih tangan sebelah kanan dan kaki kanannya itu masih lumpuh, itu bagaimana dokter? Oh iya, berarti gini, kalau masih lumpuh dalam tanda kutip, kalau kita gerakin satu-satu kayaknya tidak bisa gerak ya, tapi disuruh jalan bisa. Berarti bisa dikatakan fungsi berjalannya sih oke ya. Cuman kok sebelahnya ini kelihatannya tidak bergerak dibanding ini. Nah biasanya kalau memang masih mampu, maksudnya tuh masih fase apa sih? Kita lihat dulu, kalau memang fasenya masih oke, pun biasanya kita bisa ngasih stimulasi ke otot yang sebelah, yang sisi lumpuhnya. Jadi kita akhirnya fokusnya biasanya kita lihat ototnya yang tersisa yang mana, kita bisa stimulasi, ya itu ya kadang-kadang dengan di sini ada alatnya dengan electrical stimulasi namanya. Biasanya kita kasih stimulasi otot-otot yang sebelah, karena dia sebenarnya mampu jalan. Nah, biasanya memang kalau untuk menstimulasi otot tidak kami sepanjang badan ya, maksudnya gini, kamu dari atas tua enggak, maksudnya kita antar seluruhnya. Biasanya akan kami pilih otot-otot yang besar, otot-otot yang tugasnya untuk mensupport tubuh kita untuk berdiri. Bahu, nih otot paha bawah nih, otot punggung kaki gitu ya, kurang lebih yang kayak gitu. Kurang lebih gitu. Bisa kita coba dengan electrical stimulasi. Hanya ada di sini ya dok. Di sini ada. Berarti nanti ke RSUD Sujiran Stason aja gitu ya, yuk ya. Gitu. Bagus ya, udah bisa jalan, berarti kan pasiennya mampu memanfaatkan tangan yang kaki yang sebelahnya ya. Dan tapi sebenarnya biasanya kalau memang pasiennya bisa jalan, kemungkinan besar yang lemah, yang sisi lumpuhnya tuh ada kekuatan ototnya. Karena nggak mungkin kalau memang itu tuh benar-benar tidak ada terus dia mampu berdiri. Kemungkinan ada, tapi pasti tidak sekuat yang sebelahnya ya, tidak sekuat yang sisi yang sakit gitu ya. Sisi yang sehat. Oke, baik. Di sini ada lagi kah pertanyaannya? Oke, dari sini sejauh ini tidak ada pertanyaan. Kalau gitu saya pengen tanya dok. Saya tanya lagi nih dok. Selama ini dok, kesannya sebagai seorang kedokteran fisik dan rehabilitasi dok, adakah kesulitan-kesulitan dalam menangani pasien dokter misalnya? Yang paling yang paling berat kalau ini ya, kalau pasiennya yang masih dirawat, memang mau tidak mau kita akan terutama dengan kondisi medis ya, biasanya kalau kondisi medisnya sudah stabil pasien akan diturunkan. Terutama itu ya kesulitannya, memang kalau kondisi medisnya belum stabil, tindakan yang kita bisa lakukan itu sangat minimal. Jadi kita berbanding terbalik nih, semakin stabil kondisi medisnya, semakin banyak biasanya yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau semakin kondisi medisnya makin tidak stabil, minimal sekali yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, yang paling sering saya ketemu itu kalau di penanganan rehab, karena sebenarnya rehabilitasi ini penanganannya kontinu. Ada beberapa pasien yang mau tidak mau itu sepanjang hidupnya latihan dalam tanda kutip ya, harus latihan. Nah, kerjasama antara pasiennya ini yang agak kadang-kadang pasiennya tuh malas, sudah malas gitu ya. Karena sebenarnya kalau kesini apalagi kita dengan era BPJS ya, kita tuh kan jatah dalam tanda kutip jatah ya dok ya, untuk terapi itu kan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu pun itu biasanya tuh maksimal setengah jam sampai sejam gitu ya. Nah sisa hari yang lainnya kita tuh mintanya sebenarnya dikerjakan di rumah, latihan. Kan harusnya latihan yang optimal tuh bisa 5 sampai 10 kali itu di rumah sehari. Terus yang 2 kali seminggu nih, 5 hari lainnya tuh kita ingin kerjakan di rumah. Sebenarnya
itu yang kita pengen. Jadi pasiennya lebih termotivasi nih. Yang 5 harinya Pak kerjakan di rumah ya. Nah itu yang kadang-kadang peran caregiver masuk lagi nih untuk ngasih motivasi, atau beberapa pasien yang ternyata kita anggap belum stabil ngejagain tuh. Pasiennya latihan sendiri tapi kan harus dijagain nih, jangan sampai gitu, kurang lebih gitu ya. Terus yang kedua memang satu lagi sih lingkungan ya, satu lagi di kita kan memang ini kan memang pada tahapnya ya. Ada beberapa pasien yang memang butuh adaptasi untuk balik lagi ke sosialnya. Nah itu kadang-kadang pasien, saya tuh sering pernah ketemu pasien usia produktif, dia merasa saya tuh masih pengen kerja loh Dok, saya masih pengen kerja banget gitu ya. Itu tuh kadang-kadang si pasien ngerasa bisa kok Pak kerja, yang penting yang harus diubah adalah mindsetnya bahwa kita mengoptimalkan sisi yang adanya. Misalnya tuh sisi yang sehatnya itu harus dioptimalkan, sisi yang tidak sehatnya itu sebagai penunjang aja. Jadi gini, kadang-kadang yang Pak ini ya, beberapa, apalagi kita di Indonesia ya, misalnya pada beberapa pasien yang sebelah kanannya tuh lemah ya, lemah. Terus Pak belajar makan sendiri, Dok, tapi tangan saya yang sebelah kanan lemah, sementara kita makannya pakai tangan kanan. Kadang-kadang beberapa pasien langsung saya ajarkan, ganti saja pakai tangan kiri, nggak apa-apa. Ganti aja pakai tangan kiri supaya lebih optimal. Nggak apa-apa, akhirnya ditukar fungsinya. Ini kan kondisi sakit ya. Kalau kita nunggu tangan kanannya berat, takutnya tangan kirinya tidak termanfaatkan. Kita manfaatkan kondisi yang ada, yang sehatnya, terus kita optimalkan sisi yang sakitnya. Kurang lebih gitu. Oke. Wow, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat hari ini ya, sahabat sejiran. Oh, ada lagi yang bertanya ya. Oke, mungkin satu lagi ya Dok ya. Satu lagi nih Dok, dari sahabat sejiran, dari atas nama Dede .sn. Dok, kalau kasus skoliosis, apakah bisa dilakukan terapi ya Dok? Nah, sebenarnya agak berbeda dengan tema kali ini ya. Tapi mungkin ini ada yang bertanya Dok begitu. Kan kita ini di luar, nggak apa-apa ya dijawab apa-apa ya. Boleh dong dijawab? Iya silahkan dokter. Jadi skoliosis bisa nanti dilakukan penilaian dulu ya, biasanya skoliosisnya. Penilaian skoliosis itu dinilai dulu derajat berapa skoliosisnya, karena skoliosis itu kurang lebih gini, kalau yang belum tahu, skoliosis itu adalah kelainan tulang belakang. Kadang-kadang ada yang pokoknya kadang-kadang si pasiennya tahu, loh Dok kok bahu saya naik sebelah atau punggung saya nonjol sebelah gitu ya, kurang lebih gitu, kelainan tulang belakang. Nah, nanti akan dironsen, lihat kelainannya tuh nanti akan dinilai sudutnya berapa. Nah, tapi tetap proses rehab akan masuk untuk latihan. Latihan itu tujuannya adalah mengkoordinir itu apa ya? Jadi ini menyesuaikan. Satu sisi yang tertarik terus akan kita rilekskan, satu sisi yang tidak kuat akan kita kuatkan, kurang lebih gitu. Ada beberapa pasien akhirnya skoliosis butuh dipakaikan resep, tapi mau tidak mau skoliosis tetap harus direhab ya. Apalagi pada kasus pasien yang masih dalam fase pertumbuhan. Ya, karena skoliosis kan kelainannya di tulang. Tulang itu selalu tumbuh ya Dok, kan sampai masa pertumbuhan. Ada yang di usia 17 berhentinya, tergantung ya, ada yang kadang sampai 21 tahun ada yang masih gitu. Iya, kurang lebih gitu. Bisa Dok, tapi kita akan lakukan penilaian dulu nanti. Berapa sudut skoliosisnya? Gitu. Apakah nanti perlu pakai korset atau tidak? Tapi latihannya akan latihan jangka panjang juga ini. Perlu latihan jangka panjang. Perlu maintenance latihan berarti ya Dok ya. Ya begitu ya sahabat sejiran ya. Ini agak berlawanan dengan tema kita hari ini, tapi tidak apa-apa, berbeda sedikit ya. Sepertinya waktunya sudah di penghujung acara ya Dok ya. Mungkin ada sepatah dua kata dari dokter untuk take home message Dok, bagi para pendengar atau para sahabat sejiran di sini. Kira-kira bagaimana mengenai mungkin review singkat ya Dok dari pertemuan kita yang hari siang ini gitu ya. Siang ini ya, mungkin Dok silakan Dok. Sebenarnya kalau kami di Rehab tuh ada punya satu prinsip ya. We cannot add years to life, but we can add life to year. Artinya kita mungkin tidak bisa memperpanjang usia ya, tapi kita bisa menambahkan hidup dalam usia kita. Hidup yang dimaksud ini adalah hidup yang optimal, yang berkualitas,
sebisa mungkin mencapai kemandirian. Nah, pada pasien stroke ini penyakit yang cukup kompleks sisa gejalanya ya, yang seperti saya bilang tadi, penanganan kesehatan makin bertambah baik, angka kematian menurun, tapi akhirnya karena banyak pasien yang selamat, alhamdulillah, tapi biasanya sisa gejalanya disabilitasnya yang banyak. Tapi dengan disabilitas itu kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan sisa kemampuan yang kita punya sampai batas yang aman yang mendekati normal. Tentu itu memang butuh kerjasama dok ya, kerjasama dari tim rehabnya, tadi ke pasiennya, keluarganya. Tentu kalau dari saya, kami dari dokternya juga, terutama yang pertama dokter yang menangani itu, kalau ini kan akhirnya tim besar lagi tuh, ada dokter sarafnya, ada dokter penyakit dalamnya, ada dokter jantungnya ya, yang akhirnya kalau kami di tim rehabnya punya tim lagi juga, gitu, kurang lebih gitu. Jadi kita berusaha mengoptimalkan kemampuan yang ada, gitu. Jadi hidupnya lebih berkualitas. Iya dokter. Aduh, senang sekali ya sahabat sejiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita pada siang hari ini, bincang sehat bersama dengan Dokter Nani, itu luar biasa sekali. Banyak ilmu sekali yang kita dapatkan ya pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya pertemuan ini atau acara bincang sehat bersama ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang setelah kita bahas, seperti itu. Kemudian tentunya terima kasih banyak Dokter Nani sudah mau berbincang-bincang di sini walaupun iya hari hujan ya dok. Tidur ya. Iya. Seperti itu. Iya, semoga dokter sehat selalu ya dok ya, sukses selalu ya dok. Iya, kemudian juga sahabat sejiran juga di sana, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, tetap lanjutkan aktivitas dengan semangat seperti itu. Terima kasih banyak.